Halo guys, welcome back to my guys. Salah. Halo semuanya, selamat datang di acara Kotalks. Di acara Kotalks by Kotak Bicara. Jadi seperti acara-acara sebelumnya Kotalks, kita bakal ngobrol-ngobrol sama orang-orang keren-keren, ganteng-ganteng, cantik-cantik ya yang ada di Roblox. Ya yang bisa dibilang udah apa ya? Udah mulai berkarir lah, bisa dibilang berkarir. Nah, sekarang tuh kita bakal ngobrol bareng sama video star dari Indonesia. Mungkin kita sapa dulu kali ya. Halo Mas Andre kali. Halo Andre. Wah ini ternyata penontonnya juga ada yang namanya Andre ya guys ya. Jadi Andre 32465. Salah. Re, oke. Itu sudah ada ya guys ya. Halo Dre, apa kabar? Dre, wah Andre is not responding ya guys ya. Kayaknya lagi nggak. Woi, Wah, itu dia yang gila, pantasan aja ini aku udah bilang sapa lah. Ternyata mikrofonnya yang salah. Iya, jadi itu ya guys ya, ada suaranya Andre di sini udah datang Andrenya. Apa kabar, Dre? Baik? Gak baik. Oh, nggak baik. Oke. Ya, jadi beginilah ya guys ya, Andre. Seorang video star, seorang YouTuber asal Indonesia. Mungkin kita bakal, aduh, ada suara apa tuh di bawah? Wah, oke. Kita langsung aja Dre ya. Kita tanya-tanya Andre nih. Siap nggak Dre? Ditanyain Dre. Siap. Siap. Oke. Kita mulai ke pertanyaan pertama nih Dre. Kan lo itu YouTuber Roblox ya Dre ya? Ah, Nah, gue pengen tahu Dre, lo tuh awal tahu Roblox dari mana sih? awal dari teman lama. Dari teman lama. Ya. Boleh diceritain nggak tuh gimana? Kok Oke, bisa dari gini. teman? Waktu itu kan tahun 2017, aku dulu kan bukan player Roblox. Dulu aku bukan player Roblox. Nah, dulu tuh aku player FPS, first person shooter, point blank. Wih, anak PB. Oke, Iya, oke. dulu anak PB. Nah, pas ada temanku yang main Roblox. Nah, ya aku terheran, ini game apa? Roblox kah? Ini aku bilang gini. Ini apa? Temanku bilang, Roblox, Andre. Oh, Roblox. Game apa itu? Game private sosial. Oh, gitu ya. Aku pas ini bilang ini suruh daftar di Robloxnya itu ya inilah seperti sekarang aku bisa. Dulu main gamenya aku dulu tuh cuma satu, nggak ada game lain. Game Apa tuh? pertama aku dulu Prison Life. Oh, Game Prison Life. pertama Oke, ya oke. Prison Life. Ya. Aku lebih suka game perang-perang waktu Roblox itu. Kupikir nggak Aha. ada, masa game dulu ini pasti nggak ada game-game yang tema-tema tuh nggak ada. Ternyata ada. Bukannya dulu ada ini ya, Phantom Force ya? Apa Dulu belum ada? dulu belum kenal. Oh, Dulu belum kenal kenalnya ya cuma ya. ya game penjara-penjara, ada Iya iya. tema-temanya. Aha. Nah, game kedua ini barulah masuk Oke oke. jailbreak tahun 2017. Dari apa ya? Dari beta. Gamenya beta. Oh, berarti sebelum gamenya bener-bener rilis total ya? Ya. Sebelum rame, iya iya. Nah, itu tuh wah, ini game ternyata seru gitu, lebih seru daripada Frozen Life. Itu apa ya? Kayak gimana ya? Animasinya lebih bagus daripada di Prison Life. Ya, soalnya ya Jailbreak juga pernah juga game lebih baru kan, terus juga Prison Life juga ya belum nggak pernah update gitu dari dulu banget sampai sekarang gitu kan. Iya. Makanya aku tuh lebih suka jailbreak karena ya ada uang, animasinya lebih smooth.
Bisa Hmm. senjatanya tuh realistis banget. Ya nggak Hmm. kayak dulu cuma gitu doang. Kayak ini ya, apa RCL, RCL. Iya, RCL. Ini no offense ya buat player RCL yang di sini, no offense, no offense. Cuman ya memang dulu zaman tembakan masih Itu tuh RCL gitu. tembak-tembaknya masih masih apa ya? Masih biasa. Iya, iya, Nggak iya. kayak sekarang. Nah, Heeh. oke, ke tahun berapa nih? Tahun 2018. Tahun 2018, 2017 nih. Nah, awal karir YouTube sekarang. Oh iya, boleh. Kita masuk ke Nah, karir YouTube, boleh, boleh. oke, karir YouTube. Pertama, gue ini bukan YouTuber Roblox. Bukan YouTuber game Roblox. Gue dulu YouTuber animator. Oh, sempat animasi juga, bikin Ya, animasi dulu gitu ya. bisa bikin animasi, tapi 2 dimensi. Ah, oke, oke, oke. Di itunya pakai Roblox juga apa Bukan, kayak gitu? bukan Roblox. Oh, Ya, animasi biasa gitu aja ya. animasi biasa. Oh, iya, iya, iya. Nah, Terus itu waktu itu kan subscriberku masih berapa ya? Masih 1, 3, 5, 7. Tapi setelah bantu sama teman saya yang di sesama animator, ya mm-mm. dibantu. Paling dapat 200, 300 dalam 2017 dulu. Oh, berarti gara-gara dibantu sama temen lo gitu ya, terus kayak Ya, tiba-tiba langsung akhirnya naik gitu kan. ya. Tapi dikit. Oke, oke. Oh iya, iya, masih ratusan lah ya, belum Hmm. sampai naik banget gitu sampai ribu-ribuan gitu. Hmm. Nah, Ya, terus oke, yang lain lagi sampai kalau gua gimana ya? Barulah masuk Roblox. Karena dulu tuh kan udah apa ya? Udah dikit nih animasinya, udah penontonnya di itu. ya, Masuklah heeh. Roblox. Dulu iseng-iseng pakai F11, pakai F12, F12 Oh dari iya, iya, Robloxnya sendiri. yang tool nge-record dari Roblox sendiri doang itu ya. Ya. Dan Heeh. itu pun aduh, 6 fps, 20 fps, Iya, iya. 480p, upload ke PC-nya YouTube, nggak ada yang PC-nya masih nonton. kentang ya, PC-nya masih kentang. Nggak bagus bagus. Oh, oh, gue kira. Cuma Oke, GPU-nya oke. aja yang kentang. Oke, oke, oke. Ya, gue paham lah. Gue sebagai pengguna PC kentang juga paham. Nah, PC-nya high end cuman nggak ada GPU, paham. ya. Oke. Terus gimana tuh habis itu? Habis itu eh waktu 2018 gua masuk YouTuber Jailbreak. Masuk Oh, Jailbreak, berarti ya gua jadi YouTuber YouTuber jailbreak Jailbreak. dulu. Iya, iya. Tutorial, rata-rata Ah, ah, tutorial ah. semua. Dan dapatlah viewers 1.000, 2.000, 3.000 saja. Mulai naik tuh ya. Mulai naik. Cuma Heeh. subscriber masih 60, 90. Oh, oke, oke, oke. Rata-rata kalau yang nonton tutorial ya pasti mereka skip sampai ke intinya. Ya udah, sana, pergi sana, itu udah pergi mereka tanpa subscribe. Iya, iya. Kayak Ah, cuman datang buat ada kalau misalnya butuh doang ya. ya. Ya, terus habis jadi itu 2000 berapa tuh? Pas jadi YouTuber jailbreak. 2018 sampai 2019. Oh, oke, oke. Nah, setelah itu baru ke apa? FNF ya? Apa belum? FNF 2021. Oh, FNF baru 21. Berarti Nah, setelah jailbreak apa tuh? setelah jailbreak sebelum itu Arsenal. Pindah Arsenal. Oh, pindah Arsenal dulu. Oke. Oh, ternyata banyak juga ya yang mainin ya gamenya ya? Ya, waktu itu kan ya aku sukanya game 3 nih, 3 game nih. Pertama Prison Life, Jailbreak, Ah, ini tahun 2017 Prison Life, mm-mm. Jailbreak 2017, Arsenal baru 2019. Oke, oke, 2 tahun oke. main Jailbreak. Tapi sampai sekarang masih main. Cuma Arsenal yang jarang. Iya, ya. Arsenal tuh juga perkembangannya gimana? Lebih tinggi dari jailbreak apa gimana? Masih tinggi Jailbreak. Karena Oh, masih masih tinggi jailbreak ya? ya, Iya. karena kalau dibilang gini sih. Waktu itu kan saya tahu kan istilah no lab, no lab. Iya, iya. Nah, itu aku udah pensiun YouTube 2019. Pensiun YouTube. 2019. Oh, iya, Kalau iya. Arsenal ya Desember. Desember nih. Nah,
Terus di jailbreak ini dulu kan bulan April 2019 itu uangku masih 6 juta di jailbreak. Sampailah aku main tiap hari di warnet 8 jam, 6 jam, 10 jam, bahkan sampai nggak bisa balik. Nggak bisa balik maksudnya gimana? Kayak gimana ya? Zaman-zaman dulu tuh kan Diomelin orang tua anu, apa gimana? enggak ini tidur di luar dulunya. Oh, oh iya, oke. Pas pulang baru tidur di luar, ya. Hahaha. Ya balik lagi aku ke warnet. Sampailah aku dapat di bulan Oktober 2019 100 juta. 100 juta ini 100 juta lama ini sebenarnya, lama. 100 juta apa nih? Uang Di jailbreak. uang jailbreak ya, jailbreak. Oh iya. Oke. Sampai ini ada yang temanku, ada orang lain nih bilang aku nih top global 3 di jailbreak. Terbanyak uang. Oh iya. Uang terbanyak, ya. Top 3. Wah, ini fun fact baru nih tentang Andre nih. Dia ternyata dulu sempat jadi top 3 di jailbreak. Gila, keren. Dulu apa ya? Ada orang masih berapa? Masih ada berapa ya? 600 juta yang nomor 1 itu. Nomor 2 400, nomor 3 300. Aku yang di 342 dulunya. Gila. Top 3 loh. Itu dulu kayak gue kalah deh. Dulu gue buat dapetin 20.000 aja susahnya minta ampun tuh. Ya karena no lab. Iya. Nggak pernah ini, nggak pernah. Iya. Ya gitu. Perjuangannya sih keren sih. Nah, 2020 ini. Nah. Oke. Pas sudah aku udah pensiun main jailbreak nih, udah pensiun aku sekarang. Nah, waktu itu kan di pensiun aku. Barulah pindah no lab ke Arsenal. Oke. Nah, ke Arsenal tahun berapa ya? 2020, Juni 2020 baru sampai 2021-an ini level 423. Tuh sehari main berapa jam, Dre? Arsenal, Dre? Tetap 8 jam. Oh, jadi udah hampir kayak kerja tuh ya, 8 jam. 9 to 5 gitu. Cuma main game aja. Udah. Ih, gila, mantep. Itu pas main Arsenal udah mulai, itu pas subscribernya berapa, Dre? Kalau gue tahu. Kalau dulu sih berapa ya? 200. Waktu itu udah nyampe 200. Tapi yang channel satunya, bukan channel yang baru ini. Dulu 200 kan ribu channel apa? 200.000 apa 200? 200 saja, 200. Oh, 200 saja. Oke. Nah, pas YouTube lu naik itu pas zaman kapan, Dre? Oke. Masalah YouTube ini banget ya. Gitu. Dulu awal-awal Funky Friday aku main semenjak beta, masih tetap beta. Di berapa ya? Tanggal 8 Maret 2021. Barengan sama ya teman sama kekasih. Oh iya. Oke. Nah, sama kekasih ini. Nah, kupikir game ini tuh kurang bagus bagiku karena apa ya, jari. Tapi kalau semenjak aku ingat Guitar Hero di PS2 dulu, baru teringat aku. Jadi untuk YouTube berkembang pesat. Aku dulu kan iseng-iseng bikin video. Pertama Toxic Player Get Destroy. Di bulan tanggal 30 Maret 2021. Tapi bohong, kayak dibilang orang bohong itu tuh. Ya, bohong maksudnya gimana tuh? Ada 300 orang haters, 300 haters yang kena aku. Ini, dia kan toxic. Ya, ngomong ada yang bilang FUCK. Nah. Tapi memang disensor Roblox, tapi FAK ya, FAK. Ngiranya itu kayak fake gitu ya, apa gimana? Oke. Sebenarnya bagiku nggak fake ya. Dulu kan dipikir aku nggak fake. Ternyata ini orang ada yang toxic. Sama saya yang toxic, bukan orang lain yang toxic. Nah, barulah aku record tuh dia tuh. Wah, lumayan nih viewers nih. Nah, aku pikir bakal selamat gak ya ini yang channel lamaku nih. Yang sanksi 200-an ini. Nah. Dan apa ya, kalau di Funky Friday ini, nah aku berkembang pesat itu tuh ya masih tetap toxic player. Aku lawan toxic player di 3 video ini, 3 video ini. Pertama toxic player,
Tapi ya bohong. Oke lah, bohong. Mhm. Kedua, asal-asalan. Tipe-tipe ini. Nah, ketiga barulah toxic. Toxic lagi. Tapi ini sesungguh. Ini benar-benar bukan bohong lagi. Udah udah Mhm. udah ngehina orang, udah kayak gimana ya? Udah kayak gimana ya? Ya intinya ngehina orang, ngomongin noob. Ya Intinya udah, bukan settingan lah ya, bukan bukan settingan. settingan, bukan Iya, settingan. Aku heeh cari heeh. sendiri tuh, seluruh server tuh aku cari toxic player. Oke oke oke. Saya anggap kayak apa ya? Polisi hunter apa ya? Bounty hunternya toxic player. Iya. Toxic Hunter lah ya, Toxic Nah, toxic Hunter. hunter. Nah, Oke, gila. oke. Karena YouTube ini kayak gimana ya? Kasihan banget ini kamu. Kapanlah kamu besar? Ya udah ini sini rekomendasi. Sini videonya saya kasih ya untuk rekomendasi di YouTube. Tiba-tiba baru setelah 5 hari kemudian itu tuh udah capai 100.000 viewers. 100.000 viewers. Ya, Wis, 5 hari. Dulu 1 hari, 2 hari, 3 hari masih 600. oke. Nah, setelah udah naik lagi sampai boom sampai bulan tanggal 28 April 2021 ini langsung 1 juta. Wis, gila. Langsung 1 juta. Keren juga ya. Ya. Kalau subscriber rate pas itu juga naik juga dong berarti kan ya? Apa? Subscriber Andre waktu itu juga naik juga kan apa enggak? Naik sedikit. Dulunya Oh, naik masih dikit. naik ini apa ya? Waktu itu kan baru 100.000 100.000. Baru 100.000 subscriber ini dalam 3 hari. 1.000 ini Oh, dalam oke 3 hari. oke. Yang baru Berarti dapat apa? berarti titik awal Andre bisa naik subscribernya pas video itu ya? Ya, Pas video video itu. itu naik. Video Oke melawan oke. toxic. Berarti di situ awal permulaan kenapa bisa sampai sekarang ya Dre ya? Bisa sampai bisa jadi video star. Mantep sih. Tapi Anjir. gini, pas waktu itu kan kata subscriberku ya biasa aja, jangan kayak gimana, belum ada kata-kata star code. Oh, oke. Belum ada kata star code. Waktu ini kan apa ya? Aku masih ragu nih. Kok apa ya? Nggak ada orang Indonesia nih, belum ada syarat di Roblox ini nih, video Heeh. star. Heeh. Waktu itu kan memang kayak gimana ya? Masih agak ragu gitu. Terus kenapa waktu itu lu meyakinkan diri buat daftar video star Dre? Apakah ada Demi sesuatu yang subscriber, mendorong? demi subscriber. Oh, demi Memenuhi subscriber. memenuhi subscriber. Berarti subscriber lu yang pengen ya, lu pengen jadi video Ya, star ya? Oke, benar-benar. oke. Dan pas lu daftar jadi video star itu, menurut lu apakah itu suatu hal yang mudah buat lu? Apa ternyata nggak sesuai ekspektasi lu yang nggak bakal jadi gampang gitu? Ya gimana? Pas lu daftar, kan ada tahap-tahapannya tuh. Itu menurut lu tahapan jadi seorang video star itu menurut lu susah apa gampang? Susah. Susah ya? Yang gampang itu daftarnya. Tapi kalau nunggu, wah itu tuh bukan main. Oh iya iya. Kayak Ada gini, tahapan-tahapan nunggu juga. kayak gini, kayak lagi antrian. Soalnya banyak juga ya yang daftar ya kan, Ya bukan banyak. cuman itu dong dari seluruh dunia gitu, ke kreator-kreator dari seluruh dunia. Mm-mm. Nah, tapi kan ini ya Dre, berarti kan viewer lo itu kan mayoritas masih orang luar kan ya. Ya, Nah, sebenarnya gue pengen tahu sih Dre, sebenarnya bedanya penonton orang luar tuh sama orang Indo tuh di mana sih? Biar kita tahu juga nih, kayak kan lu kayak udah ngerti gitu lah ya, kayak apa gini. ciri-cirinya ya gimana tuh? Dulu semenjak ada dulu nih, yang ini kan sekarang Andre Nicholas. Dulu Hmm. ada channel Indo, Andre Vendo 1. Ini channel Indo. Ya. Nah, waktu itu kan ya masih tetap. Aku dulu punya 2 channel nih. Ya channel ini kan Funky Friday. Satu lagi channel random. Roblox juga. Roleplay. Nah, dulu pas ya 2020 itu tuh masih kurang lah. Nggak kayak gimana ya? Orang Indonesia nih mereka menontonnya cuma roleplay. Bocil-bocil Indo nih, nah anak-anak kecil Indo. Iya, Orang iya. ini suka roleplay. Nggak ada game kayak seperti Hayogo gitu.
game random, seru-seruan gitu. Nggak ada. Ya taunya Kayak role-play. nggak ada yang nggak bosan gitu ya, nggak pernah bosan kayaknya role play mulu gitu kan ya. Iya. Aha. Nah, yang ini yang aku gini, waktu dulu pas gua masih dikit viewersnya itu kayak apa ya? Pengen nyerah, pensiun lagi. Mhm. Pengen nyerah ya di Andre Vino 1. Iya. Nah, itulah berawal dari Andre nih. Masalah aku ke Andre dari orang Indonesia, aku kayak gini anggapnya. Aku pergi ke pesawat, terbang ke Amerika, mencari informasi, konten. Nah, anggapannya aja nih, nggak usah beneran. Nah, aku Iya, iya. cari-cari ada poster yang lagi bounty hunter, ini nyari toxic hunter nih. Nah, udah aku cari-cari konten ini nge-potret dia sampai ke YouTube. Nah, itulah jadinya. Makanya semenjak gini orang Indo nggak anggap saya ini YouTuber Indo nih, dulu nggak nganggap. Tapi Heeh. semenjak aku ke USA, ke Amerika, mereka baru dianggap. Wah, Andre Mastercard. Iya, iya, iya. Oh. Berarti emang sebenarnya lebih gampang eh, karya lu lebih gampang dihargai ya di luar ya Ya, daripada di gampang Indonesia ya, bisa ya bisa karya dibilang lebih gitu ya lah ya. ya lebih gampang di luar daripada di Indo. Hmm, Ya hmm, karena hmm. nggak asing lagi kalau orang orang luar negeri itu bilang kayak gini. Andre itu nama Brazil. Ananda Hmm. emang orang Indo. Nicholas baru gimana ya? Nicholas baru nama internasional. Iya, iya, iya. Oke, mungkin secara garis besar gini kali ya. Mungkin karena orang Indo yang bisa dibilang eh, sukanya minatnya itu masih gitu-gitu aja kayak role play doang, role play plus gitu kan terus-terusan. Sementara di luar tuh mereka jauh lebih open minded kali ya, bisa dibilang kayak gitu. Ya, Jadi mereka bisa nerima apa aja gitu. Mereka ngeliat lu bikin konten tentang ngedestroy toxic, itu pun diterima sama mereka sebagai karya lu, dihargain ya gitu di sana. dihargai. Nah mungkin sebenarnya itu sih yang dibutuhin gitu ya sama penonton-penonton di Indo kali ya. Ya, Gimana ah, caranya biar mereka bisa dibilang enggak. Dulu mereka masih populasi di Friday Night Funkin dulu masih kecil waktu itu. Friday Night di Funkin Indo dulu ya? Di ya Indo apa di di Indo. Kalau di Oke, luar oke. negeri baru blow up. Oh, ha, ha. Di bulan Juni barulah masuk Indo. Hmm. Oke, berarti setelah ada masuknya market orang Indo, ada perubahan nggak, Dre? Atau nggak ada yang beda atau tetap sama aja gitu? Masih lebih yang menghargai, nge-support tuh orang-orang luar. Kalau bagiku sih ya sebagian orang Indo menghargai. Tapi yang anak-anak kecil bilang kayak ini, Bang Andre lu Indo enggak? Bang Andre lu Indo enggak? Ya iyalah aku Indo, anak kecil. Kenapa saya bilang orang luar? Iya, 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 iya. Memang pasaranku emangnya orang bule. Kenapa nanya gitu? Iya, mereka mereka tuh kayak mungkin masih terlalu belum terbuka gitu ya sama, nggak tahu, Belum. sama dunia-dunia luar gitu. Jadi kayak mikirnya ya lu orang Indo mesti ngomongnya bahasa Indo gitu, nggak boleh pakai bahasa Inggris, nggak boleh pakai bahasa yang lain gitu. Sebenarnya kan, tapi kan ya nggak mungkin gitu juga gitu kan. Kalau bahkan lebih baik pakai bahasa Inggris gitu biar semua orang di dunia juga ngerti gitu apa sih yang lu ngomongin gitu kan. Mungkin karena itu juga kali ya. Ya. Oke, oke. Nah, mungkin gue pengen nambahin satu pertanyaan nih, Dre. Lu kira-kira ada kepengen nggak, Dre, selain bikin konten yang udah ada di YouTube lu, apa lu punya ide yang baru gitu Ada. selain FNF? Funny moment. Oh, funny moment ya, 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 ya. Ya, funny Kayak moment. montage-montage gitu ya. Ya konteks ya benar. Oh, boleh, boleh. Nah, itu mungkin bisa ditunggu tuh guys, videonya Andre. Mungkin jangan lupa ya di subscribe dulu guys yang belum subscribe YouTube-nya Andre. Oke, mungkin 90% ya bakal ada, udah. ya pasti yang datang di sini pasti udah pada subscribe lah ya, orang subscriber Andre semua. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nih, kan lu setelah masuk jadi video star nih, Dre. Itu lu ada benefit gak sih yang lu dapat dari Roblox? Apa
apakah berpengaruh sama konten yang lu bikin di YouTube? Apakah ada benefit dari Robloxnya langsung apa gimana, Dre? Dari Robloxnya langsung. Dari Robloxnya langsung Ya. itu dalam jenis apa? Apakah Topi, finansial? topi, Oh, topi ya. Oh ya ya, ada topi khusus video star itu ya yang topi, ya, Robux, premium 1 tahun, kode, ya Star Code ya ya. ya kode, UGC sama merch. Itu aja. Wis. Oh, ada merch-nya juga ya? Merch khusus tuh apa merch Khusus gimana tuh? Amazon. Di Amazon. Oh, merch Roblox ya? Ya, enggak di in real life. Merch asli. Di Oh, oke dunia oke nyata. oke oke. Wis, mantap juga ya nyata. Mungkin ya, tapi itu juga semua terbayar gitu kan. Apa maksudnya dari hasil kerja lu ya bayarannya itu kan dari Roblox itu. Yang dari awal lu merintis dari mulai nol bener-bener nol kan sampai sekarang bisa tinggi banget ya. Itulah hasilnya ya guys. Jadi ya namanya hidup apa sih ada istilahnya apa? Berenang-renang apa? Berenang-renang dahulu bersenang-senang kemudian. Nah, itu ya guys ya. Berakit-rakit dahulu. Ya berakit-rakit dahulu, berenang-berenang dulu. Sorry guys, salah. Oke. Mungkin kita langsung pertanyaan selanjutnya kali ya. Kesan orang tua lu gimana sih, Dre? Gue mau nanya, mungkin ini agak pribadi, cuma nggak tahu. Orang tua lu apakah dari sisi lu mereka mendukung, apakah mereka hanya sebagai supervisor atau dukungan suportif apa yang mereka kasih gitu ke lu, Dre? Ya mereka kalau bapak saya nggak boleh. Oke. Tapi kalau ibu boleh. Oh gitu. Apa ada alasan tertentu nggak tuh kenapa orang tua lu nggak ngebolehin? Ada karena ya masalah game, buang waktu. Ya seperti orang tua pada umumnya nggak boleh main game. Nggak ada hasil. Iya ya. Apakah sampai sekarang masih gituin apa pas udah kayak gini nggak apa ya bisa bilang udah kayak oh ya udahlah gitu udah terbukti gitu ternyata bisa menghasilkan juga apa gimana, Dre? Udah terbukti, mereka baru bangga mereka, baru ini terbukti. Oh ya, berarti lu ini ya apa istilahnya lu bersusah-susah dulu biar untuk ngebuktiin ke mereka bahwa berjam-jam lu main game itu nggak terbuang sia-sia gitu ya, Dre ya. Bisa dibilang gitu ya kali ya. Iya. Guys, keren. Itu ya guys ya. Bisa dicatat ya guys. Kalau misalkan kalian tuh mau kalau misalkan kalian nih kena omel mulu sama orang tua, kalian mesti buktiin gitu dari game itu kalian bisa menghasilkan sesuatu gitu, entah itu karya atau itu suatu hal yang bisa ya intinya bisa membanggakan gitu. Cuman jangan menghabiskan waktu doang gitu, nggak ada sesuatu yang dicapai. Itu ya guys ya. Nah, mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Dre. Suka dukanya sih, Dre, gue pengen tahu, Dre. Suka duka dari apa namanya? Jadi YouTuber dengan penonton yang bisa bilang internasional ya, yang banyaknya dari luar. Itu gimana Ya. tuh, Dre? Kalau di luar, gue apresiasi banget karena mereka menonton setiap hari. Oh gitu. Kalau sebagian di Indo ada, Mm-hmm. ya mungkin deket-deket temen yang jauh tapi yang sering chat aku tuh pasti kayak mereka gimana? Bosan nonton Andre itu bosan. Kadang ada, tapi kalau di sebagian aja ya pasti seru nonton mereka nonton seru aja. Ya paling suka skip. Ya sedih saya jadinya. Cuman kalau sukanya gimana tuh, Dre? Kalau suka itu tuh mereka kayak gimana? Retensi itu kan ada nih di YouTube ada retensi namanya. Itu tuh untuk melihat mereka nonton seberapa banyak itu di YouTube. Kalau mereka nonton full berarti kayak segaris berarti. Segarisnya sampai 60%. Oh iya. Kalau mereka apa ya di saat baru di 30 detik ini baru nonton terus ini mereka skip itu berarti menurun intinya, menurun.
Hmm. Itulah makanya bosan gitu tuh. Oke, berarti ya bisa dibilang emang orang luar tuh lebih bisa menghargai sih ya. Ah, Mungkin kayaknya itu sih yang mesti apa orang Indo mesti kita semua nih yang di sini mesti belajar gitu gimana cara kita menghargai suatu karya gitu. Bukan cuman karya-karya yang udah di itu, cuman kreator itu kan juga sebagai apa ya? Bisa juga dibilang sebagai karya gitu kan yang membuat yang YouTuber itu juga dia mereka ngebuat karya gitu, buat karya dalam bentuk video kan ada ya. Itu juga masih bisa kita benar. hargain guys. Nah makanya mungkin kalau misalkan kalian nonton youtuber Indo atau mungkin orang-orang yang bisa dibilang bersusah payah gitu buat bikin konten atau bikin video sesuatu itu kalau bisa mungkin coba deh kalian apa ya bisa bilang hargain dikit lah, kalian tonton sampai akhir, kalian komen, kalian like, kalian subscribe segala macam gitu kan, karena mungkin buat kalian itu hal yang sepele gitu, cuman buat seorang youtuber kayak Andre ini misalnya itu sangat berharga kan Andre ya. Iya. Itu tuh yang mesti kayak mesti kita mesti terbuka banget gitu, jangan kayak ya ngapain sih gue nge-like kayak ginian, ya ngapain sih gue nge-subscribe channel gini gitu, kayak nggak ada guna, cuman di situ sebenarnya berguna guys gitu. Jadi mungkin kita next ke pertanyaan berikutnya nih Dre. Apa tuh? Wah sudah habis nyata pertanyaannya. Oke. Oh nyata ada, masih ada. Mungkin ini sih Dre. Eh, Harapan lu sebenarnya buat kreator apa sama youtuber di Indo tuh kedepannya gimana Dre? Kalau di Indo kayak gimana ya? Kurang kurang apa ya? Kurang peduli kalau ini di Indo tuh kurang peduli. Kurang peduli Ya. gimana tuh maksudnya? Kalau dulu kan gini, aku masih kecil waktu itu di YouTube. Aku pengen minta tolong sama temen yang masih berapa ya? 60 subscriber 70. Itu Hmm? mereka pada nggak mau karena ya nanti ke depan kayak gini ada orang kayak gini. Saya jahat nih nanti gini. Pas Mm-mm. saya sudah naik itu saya dilupakan sama dia. Tapi ya kayak nggak gitu, saya nggak gitu. Oh oke oke. Jadi mereka tuh kayak mungkin antara dua kali ya, kemungkinannya antara dua, antara emang ego mereka tinggi atau enggak mereka takut kayak pas lu nya udah punya panggung jadi kacang lupa kulit gitu kan, istilahnya Iya gitu kali benar ya. benar Ya benar. kan? Hahaha. Tapi nggak gitu arahnya. Ya sesama Sebenarnya dong sesama. iya, maksudnya kita kan sebagai kreator harusnya ya tetap saling membantu lah, nggak mungkin gitu kayak kita ngelupain yang udah waktu itu ngebantuin kita pas awal-awal gitu kan. Iya. Kayak ya bisa dibilang kayak contohnya apa ya? Mungkin ini sorry aja nih ya, mungkin eh, RTI sama Uri lah nih ambil contoh ya. Waktu itu kan Uri juga sempat ngebantu RTI buat YouTube-nya naik gitu. Cuman ya tetap aja gitu kita sama-sama saling ngebantu satu sama lain, ketika RTI butuh bantuan ya kita bantu, ketika Uri butuh bantuan ya RTI bantu gitu. Nah disitulah yang bisa dibilang simbiosis mutualisme guys, kayak ya kita mesti saling bantu gitu, yang dari from zero tetap tetap sama-sama naik ya, sama-sama uh, senang juga gitu kan. Gak mungkin kita ninggalin yang satu, nggak mungkin kita ninggalin yang lain gitu, gitu kan ya Dre ya. Iya. Nah gitu. Nah mungkin ada lagi nggak Dre harapannya yang lain? Kalau harapan gua sih ya kalau misalnya gua rencananya mau face review sih. Udah. Tapi Gimana nih guys? harus di 100 100 juta subscriber atau 500. Ah, itu ya guys ya. Kecuali kalau viewersnya masih stabil, kalau mereka nggak suka apa ya nggak suka muka aku, ya udah tapin aja, hilangkan aja muka aku, Oh enggak jadikan dong. Pasti gameplay pada aja. mau, pada mau. Ayo yang setuju Andre face reveal tekan satu ya di komen ya, di komen tekan satu. Satu tuh banyak tuh, satu tuh. Pada mau Dre, tenang aja tenang. Ya mungkin itu ya Dre. Mungkin itu ya guys ya harapan harapan dari Andre. Banyak Dre. Oke. Iya. Tapi kalau subscriber lama sih ya mereka pada tahu. Waktu aku susah-susah terpaksa aku face reveal. Oh dulu sempat face reveal Dulu ya? sempat di berapa ya? 400 subscriber dulu.
waktu game-game Oh. horor. Oh, oke Itu oke. pun pakai laptop kentang loh Pak, bayangin. Pakai laptop kentang loh, sampai pakai HP. Itu videonya masih ada nggak, Dre? Pas waktu itu. Ada, tapi udah aku privat. Ya, ya Demi mungkin demi ya gitu. ya sayang banget ya guys ya. Gak bisa lihat. Mungkin mungkin kalau misalkan kalian ada yang punya, wah itu sangat jadi barang berharga tuh. Yang masih punya video itu jadi barang berharga ya guys. Ya. Nah, Ya, dia kalau kalau ini kalau dia nih siapa ya yang Ellen ini udah tahu udah simpan ya foto apa ya? Foto aku mukaku udah simpan. Maka oh iyalah. fotonya ada loh di HP ku ada fotonya. Oh iya dong, jelas lah. Ah, saling Masa orang udah kenal lama kan, masa nggak masa udah deket cuman nggak tahu mukanya gimana. nggak tahu Gue mau tahu nih, Ellen sama Andre tuh udah pernah ketemu langsung belum sih? belum masih masih online. Oh belum ya? Hmm. Wah, kira-kira ada rencana tuh buat buat ketemuan gak tuh? Nggak tahu nih, ini mohon maaf ya nih berdua nih. Masih Berdua. nabung dulu Pak, nabung dulu. Oh nabung dulu, oke. Pintar dulu. Pintar dulu Wah, ngelamar ortunya baru gas. mau langsung dilamar ya guys ya. Wis, gila. Tapi gini, yang nggak dibolehkan itu tuh Roblox. Online dating nggak boleh. Hmm. Tapi ada cara kami. Growtopia boleh online dating. Apa ya? Ah iya ya. VR chat boleh. Nintendo Switch, Animal Crossing boleh. Intinya game-game yang nggak ada rulesnya online dating lah. 13 plus yang main gamenya itu harus 13 plus kayak Valorant gitu. Game-game Iya iya FPS. iya. Nah, itu boleh. Cuma gini, lebih kalau Roblox itu tuh nggak tahu kenapa nggak boleh. Apa karena apa ya cyber childish itu apa ya? Iya mungkin kayak itu juga ya. Soalnya apa yang main Roblox itu kan nggak cuma yang 13 ke atas, cuman yang juga 13 ke bawah juga gitu kan. Benar. Nah, nah cuman untungnya di sini sih yang nonton ya 13 ke atas gitu kan. Soalnya persyaratan Roblox buat ikut event juga 13 ke atas. Untung aja nih. Itu tenang aja guys, tenang. Ya. Kecuali kalau misalnya kalian bohong nih masukin user apa tanggal lahir kalian di bawah 13, wah itu pembohongan tuh guys ya. Hati-hati tuh. Hati-hati guys. Bahkan akses yang di bawah itu tuh susah gitu. Nggak ada ini. Nggak ada bosnya sih. Ya. Heeh, Nggak bisa benar-benar. verified. Hmm. Oke. Mungkin kita ke next question nih. Mungkin ini kayak pertanyaan terakhir guys. Nah tapi sebelumnya nih kita bakal buka sesi Q&A. Yang mau nanya nih gue bakal buka Q&A-nya. Oke, udah gue buka. Di chat tuh ada tab Q&A. Kalian bisa nanya ke Andre. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain ke Andre bisa langsung tanya di situ ya guys ya. Nah ini mungkin sebelum kita masuk ke sesi Q&A gue mau nanya satu hal lagi Dre. Apa tuh? Kira-kira kan ini juga banyak nih mungkin subscriber lu atau mungkin orang-orang yang nanti bakal ngeliat recording ini bakal tahu perjuangan lu tadi yang lu ceritain dari awal bener-bener dari pas lu masih main di warnet 8 jam per hari gitu kan. Itu mungkin sekarang masih ada yang berada di titik ini gitu pengen jadi kayak lu. Nah itu lu punya saran nggak buat mereka gimana sih biar mereka berhasil juga gitu jadi YouTube atau gimana Dre? Ada cara. Gimana tuh? Oke, pertama ya, siapkan mental. Pertama, siapkan mental. Kayak Oke. kayak contoh temenku kayak Logis itu tuh dia kan baik-baik banget tuh orang. Kayak Logis tuh. Dia kan juga YouTuber FNF. Tapi sekarang dia channelnya menghilang karena pedo. Oh, oke. Nah, gitu. Kedua, intinya yang satu tadi sudah aku siap mental. Karena haters ada kalau kamu makin banyak subscriber, makin banyak viewers yang nonton, ada 95% itu pasti ada positif. 95% ini baru negatif. Ada negatifnya, haters. Ada yang bilang mau mati kau, ada yang bilang inilah pergi sana kau, gak usah jadi YouTuber lagi gitu. Mainnya cacat, gitu. Ya. Nah nggak boleh. Itu emang nggak boleh kalau haters emang nggak wajar gitu, wajar. Tapi lebih bagus haters ini
kita jadiin konten, haters ini jadiin konten. Ya. Ah, Kita balasin dengan karya ya. benar, Hater balas itu dendam. balas Mereka dendam ngomong dengan karya. kasar, ya, Mbak. Mereka balas dendam kasar, ada yang bilang 1v1 me, noob. Nah, kita konten ini ya. Iya. Lumayan kan view, lumayan kan orang lain nonton juga ini. Mereka di YouTube sekarang nontonnya itu kontroversi. Lebih suka Oh iya, bener kontroversi. bener bener. Heeh. Yang Iya. bawa negatif mereka nonton gitu. Orang Indo tuh suka gitu ya, yang bobo kontroversi, yang bobo orang berantem segala macam itu kayak rame gitu kan. Nah, itu bisa jadi ide yang bagus tuh, guys. Kalau misalkan kalian punya haters atau apa, bisa aja dijadiin sebagai konten gitu. Nah, itu ide bagus ya, guys ya. Ya. Nah, dan juga ya tadi apa mental yang pertama tadi Yang apa? pertama mental. Karena ujian itu pasti ada aja gitu, entah dari haters, Ya, entah itu tiba-tiba akun YouTube-nya hilang gitu kan. benar. Nah, terus selanjutnya apa aja, Dre? Kedua, kayak gimana kalau gue bilang? Jangan pentingin duit YouTube. Oke. Pentingin viewers dulu, baru pentingin duit. Kalau Mhm. penonton kalian rendah, jangan pentingin duit dulu. Naikin stabil dulu viewersnya. Misalnya kalau kalian dapat 9 jam itu tuh baru 10.000, itu tuh udah bagus. Kalau yang 100.000 sampai 1 juta kayak si siapa ya, Dream. Nah, Dream itu kan, Mhm. nah dia nggak pentingin duit, tapi pentingin viewers. Subscribe Oke, ya oke. wajar, subscribe ya wajar dia. Kita subscribe karena ya dia pengen 100 juta dia. Heeh. Emang udah stabil viewersnya karena Menhan. Mr. Beast juga gitu. Dia Ya, ya. bagi-bagi Ya. duit demi konten. Karena kenapa? Kalau kita mengejarkan kebaikan, pasti orang lain tuh menontonnya ya dapat kebaikan juga. Heeh. Ya contoh dia baru 10 jam itu tuh udah sampai 10 juta dia. 10 jam itu 10 juta dia dapatnya. Itu bayangin tuh berapa uangnya. Iya, berarti intinya jangan pentingin apa namanya? Uang di YouTube. Uang dulu, tapi pentingin kualitasnya dulu ya, kualitasnya Kualitas dulu video. Ya, dengan kualitas lu makin bagus, kualitas videonya, kontennya lebih berkualitas, ya viewersnya makin naik gitu kan. benar. Intinya begitu. Nah, mungkin gitu guys. Kalau misalkan kalian mau mulai jangan pikirin dulu kayak ini kira-kira gue dapat berapa dari YouTube ya. Kira-kira gue bakal per bulan berapa ya. Jangan mikirin itu dulu, mikirin kualitas dari video kalian gitu. Kualitas yang kalian bikin videonya entah itu apalah toxic destroy toxic atau segala macam gameplay dan lain-lain. Yang penting kualitasnya dulu. Kualitas kalian bagus, viewersnya naik, ya udah berarti insya Allah ntar bakal balik lagi ke kalian gitu. Kalian bakal dapat kembalian yang setara lah dengan hasil kerja keras kalian gitulah ya istilahnya. Benar. Ada lagi nggak, Dre? Tips and triknya itu yang kedua tuh Satu lagi. Oke. Ide konten. Ide konten ini kita catatin yang mau pengen record. Seperti saya nih, ada di membership itu saya catat. Itu ada 4 konten ini. Pertama yang udah aku publish kalkulator. Yang kalkulator nih, FNF kalkulator. Udah aku rilis. Yang ke berapa ya? Kalau nggak salah ada dua. Kedua gitar FNF gitar. Aku nggak publish dulu karena ini orang-orang lagi Natal, nggak dulu karena makin kalian nonton upload di situ ya makin menurun ininya. Soalnya kan orang lain kan Natal, lagi Natal di luar negeri. Nah kalau di Indonesia ya wajar kan mayoritas mereka itu kan Islam, jadi boleh lah upload segala segitu. Kalau di luar negeri jangan dulu. Menghargai lah yang lagi Natalan gitu, yang lagi Natal ya. Oh ya, BTW ini kita lupa ngasih tahu. Selamat Natal ya bagi yang semua yang merayakan di sini, entah itu di Indonesia maupun di luar. Selamat merayakan dan selamat tahun baru. Mungkin kita juga bakal ada beberapa acara lagi besok-besok. Kalau misalkan kalian mau ikut, boleh? Oke, jadi tadi itu ya, Dre ya. Pertama, siapin mental. Yang kedua, jangan pernah mikirin tentang duit dulu. Yang ketiga, konten.
Ya, ide. Oke, ide, konten ide. Oke. Oke, jadi itu ya guys ya tentang kita ngobrol-ngobrol bareng sama Andre. Selanjutnya kita bakal masuk ke sesi Q&A. Nah, ini di sini udah beberapa orang yang udah nanya-nanya di Q&A. Mungkin kita bakal eh, jawabin satu-satu. Dari pertama dari atas nih, ZPXL 1982. Andre, gimana kamu mencari konten? Ya, kayak tadi aku bilang, kalau pertama ide konten. Kalau apa ya, waktu aku kan masih penonton kan masih apa ya, subscriberku masih 200, 100 di Andre Nicholas. Hmm. Nah, ya kita cari yang lagi viral, gamenya lagi viral. Oke, oke, oke. Yang lagi banyak dimainin ya sama orang Ya ya? benar. Heeh. Yang lagi viral kayak Funky Friday. Itu tuh langsung naik, blow up ya. Mm-mm. Ya, berarti masih pinter-pinter juga ya lihat tren apa game apa yang lagi bakal dimainin gitu, yang bakal Benar. lagi naik gitu. Iya, Ya iya. benar. Seperti contoh nih, Brexit update in Funky Friday, Toxic Player in Funky Friday. Rata-rata yang aku dulu yang mereka nonton tuh update Funky Friday. Dan sekarang ya masih segitu. Penontonnya ya kalau yang kemarin kan Hypno ini itu 60.000 dalam sejam. Baru 1 jam 30 menit itu udah 100.000. Ya karena trendingnya. Hmm. Ya, berarti mesti lihat-lihat juga ya apa yang lagi itu. Ya Tapi kalau lu sendiri, lu punya referensi nggak, Dre? Apa orang-orang dari yang buat lu bikin konten, lu punya referensi sendiri nggak? ada. Oh, ada. Apa tuh? Yang ini pertama tuh referensinya yang ini kan ada YouTuber lain nih di si Ominous Nebula, Vanica Hmm. Like sama si Captain Jack Attack. Nah itu tuh aku sama si temanku lagi nih, Not That Threat. Thumbnailnya aku izin, apa ya, minta izin, boleh nggak ini ya gimana ya, izin boleh, ya udah boleh silakan dia, karena ya nggak Hmm, penting hmm, banget hmm. itu sekarang, dia udah pensiun di YouTube, jadi aku yang jadi pengganti thumbnailnya. Oh, Kalau oke, oke, oke. ide konten itu yang tuh referensinya tuh diri sendiri dan Oh, dari diri sendiri ya? ya digabung Ominous Nebula sama si Fanatical Like. Itu tuh mereka pretending apa ya, avatar lain. Nah aku lihat Ah, mereka ah, ah, nggak ah. pernah ada yang boyfriend gitu tuh, nggak ada boyfriend di event apa ya, di video-video mereka tuh nggak ada. Mereka cuma nge-branding diri sendiri pakai avatar defaultnya mereka. Iya, iya, iya. Nah jadi aku gabungin mereka ini ya gitu, jadilah boyfriend. Makanya Hmm, hmm, hmm. aku tuh yang paling banyak yang ditontonnya boyfriend itu guys. Berarti semua referensi lu yang tadi lu mix semua ya, lu gabung semua terus jadinya suatu hasil konten lu itu ya. Ya benar. Sama tadi tuh yang unik tuh pas lu minta izin sama siapa tadi? YouTuber siapa? Itu ini Dead Not Red. Ah, iya ada Dead. Itu kan berarti lu itu lu make thumbnail dia apa lu bikin sendiri, lu modifikasi lagi? Modifikasi. Oke, oke. Nah, itu perlu dicatat juga tuh guys. Karena meskipun orangnya bisa bilang udah pensiun gitu kan, ataupun udah nggak di YouTube lagi, cuman tetap itu kan tetap jadi hak cipta mereka gitu kan ya. Nah, mau nggak mau kita juga mesti tetap izin tuh sama mereka gitu kan. Karena ya itu masih hak cipta mereka. Jadi kalau misalkan kalian mau mungkin punya ngelihat YouTuber gitu yang punya ide videonya bagus atau mungkin thumbnailnya bagus tapi kalian pengen istilah modifikasi ya kalian mesti izin dulu gitu, kayak Andre aja contohnya tadi juga izin dulu kan sama orang yang punya thumbnailnya gitu buat dimodifikasi gitu. Itu mesti dicatat tuh guys. Oke, kita lanjut ke next question. Dari Nes Caitayo, Andre bukan om-om kan? Ya bukan dong guys, nggak mungkin dong. Belum, saya masih umur 17. Belum Ya, om-om ini. Memang belum suaranya belum. aja kayak om-om. Ya, bukan, tenang aja. Oke, dari Green Focus GT. Kalau boleh tahu, kalian kalian semenjak buat YouTube itu ada nggak yang bikin ada kendala sama kesusahan gitu? Nah itu ada nggak, Dre? Eh,
Mungkin Ada, kayak ada ada. gimana tuh? Laptop kentang, ide susah, Mm-mm. konten random, Iya, iya. penonton dikit. Itu yang susah kendala di YouTube. Yang menjadi Hmm. utamanya itu laptop kentang. Kentang banget. Record aja sampai 6 fps. Iya, iya, iya. Gue juga merasakan tuh gimana rasanya pakai laptop kentang. Mm-mm. Tapi itu nggak menutup lu untuk tetap berkarya kan, Dre? Tetap lu masih Menutup. Enggak. berusaha gimana caranya bikin konten yang bagus gitu. Hmm. Itu yang gue salut sama Andre, yaitu meskipun dia keterbatasan dia dalam punyain fasilitas laptop yang bisa bilang kentang gitu. Cuman dia tetap berusaha gimana caranya bikin konten yang bagus gitu, dan hasilnya ya sekarang gitu. Mungkin kalau misalkan kalian merasa pengen bikin konten di YouTube kayak, tapi alasannya kayak ntar dah gue uh, laptop gue masih kentang gitu, atau mungkin ya ntar dah gue belum punya laptop, ya kapan mau mulainya gitu. Karena ya cobalah memanfaatkan apa yang kalian punya saat ini secara maksimal mungkin gitu. Jadi kalau misalkan nanti kalian suatu saat emang udah uh, mumpuni untuk membeli suatu hal yang baru, untuk membuat suatu hal-hal yang lebih bagus, ya kalian bisa maksimal itu juga gitu. Mungkin gitu guys, berusaha untuk coba memaksimalkan apa yang kalian punya. Oke, kita lanjut ke R Opas N. Bang Andre dulu pernah nggak jadi babu? Waduh. Pernah. Babu Dulu apa babu. tuh? Ngurusin server Discord, collab. Gini, Hmm. membantu di YouTube. Dulu ada temanku namanya Flame Loki. Flame Loki ini dia kan YouTuber Minecraft sama Roblox. Dia juga live streaming dia. Nah, dulu aku jadi apa ya? Dari apa ya? CO tau kan CO? Wakil ini, Oh iya, wakil iya. community servernya. Ha. Nah, itu dulu pernah aku jadi babunya. Oh gitu. Itu ngapain aja tuh pas jadi wakilnya itu, jadi krunya itu? Bikin bot, ngerancang bot, ngurus Oh. server, Ha. ya bersapa sama ini. Dulu aku family friend ini orangnya, family friend itu. Tapi kalau aku udah emosi, toxic lah datang. Iya, iya, iya. Oh, berarti keren juga nih, guys, Andre ternyata berbakat di mana-mana tuh. Bisa bikin bot, bisa ngurus segala macam. Wih, mantap, Dre. Itu dulu, tapi sekarang udah enggak lagi. Ya, tetap aja dong, ilmunya masih ada dong, masih bisa dipakai suatu saat gitu kan. Tinggal ya baca-baca lagi lah gitu. Oke, udah terjawab. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Popsicles_Semi. Game FPS pertama yang Andre mainin apa? Point blank. Point Blank. Oke. Itu pas zaman kapan tuh, Dre? 2009. Masuk masih apa 2009. ya, game school. Oh iya, iya, iya. Belum itu Garena ya. Ya belum. Kalau Garena 2015. Sampai sekarang masih main apa enggak, Dre? Udah enggak lagi. Udah enggak. Banyak cheater. Kalau kalau sekarang game FPS Valorant. apa lagi? Valorant. Valorant. Oh yes, oke, oke. CS:GO pernah sempat main apa enggak? Enggak pernah. Oh, enggak pernah. Dulu bayar Oke. Steam, dulu dibayar di Steam. Iya, dulu sempat bayar tuh. Emang kan pernah gratis ya. Oke. Sudah terjawab dari Popsicle Semi. Kita lanjut ke Ichike 25167. Andre, apa yang akan kamu rencanakan di 2022? Nah, resolusi dan rencana 2022 nih, Dre. Bagus nih, bagus. Nikah. Uset. Enggak, canda. Canda. Kita nggak siap dengan jawaban itu ya, guys ya. Gue nggak siap. Aku masih 18 loh di 2022 ini. Ngelawak aku. Wah. Benar gini. 2022 nih. Kan di kamar aku nih udah bagus nih, udah lumayan bagus. Nanti ya mau tinggal bikin PS. Mau bikin modal usaha. Wis. Usaha apa tuh, Dre, kalau boleh tahu, Dre? Ya konsol-konsol kayak Nintendo Switch ada di Bengkulu di sini, ada di PS5 ada.
PS5 Wah, ada, Xbox 360, Xbox Black Series ada. ini Itu mantap. Berarti pengen pengen usaha sewa konsol gitu ya, Dre? Ya, rental ya. rental. Wih, keren, keren, keren. Gila, guys. Umur 17 udah mau bikin, udah ada kepikiran buat bikin usaha rental PS tuh, keren sih. Itu mantap, mantap. Ya, makanya jangan nikah ya, jangan nikah. Ya belum saatnya lah Pak. Canda Belum dong, saatnya, canda, belum canda. saatnya. Ya. Ada saatnya kok, ada saatnya. Tenang aja. Sip. Oke, sudah kejawab tadi ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Hal-hal apa aja yang perlu disiapin sebelum recording dari out_nef? Pertama, kalau Funky Friday, Mm-mm. Osu. Sebelum itu siapkan tuh Osu. Osu, Ya, oke. Osu dulu. Nah, kalau sudah Funky Friday update, langsung gas. Bawa OBS sama editing. OBS. Oh iya, ya. OBS ya. Ya, OBS. Nah, oh iya, kalau boleh tahu, lu pas eh, apa namanya, pas kelar recording itu lu edit sendiri juga apa Edit sendiri. ada? Edit Oh, edit sendiri. sendiri juga. Oh gitu, mantep, keren, keren, keren. Oke, jadi tadi ya Osu, terus juga OBS. Ada lagi nggak, Dre, kira-kira yang perlu dibutuhin? Ada. Pertama, ya makan dulu lah, Pak. Oh iya, betul, betul. Kalau nggak makan kalian ntar itu nggak fokus, pikirannya kemana-mana. Oke, itu benar. Belum makan ya. Ada lagi kah? Apa sudah? Sudah itu aja. Sudah. Oke, sudah terjawab ya, Altnef ya. Kita lanjut ke Rihan Desu. Ada kesulitan nggak pas lagi nge-record? Udah tadi, Kayak ada. udah. Tadi udah. Oh, udah ya tadi ya. Mungkin beda kali ya ini. Kalau tadi kan kesulitannya pas nge-YouTube. Ini pas lagi nge-recordnya. Oh, ya ada. Oh iya, laptop kentang tadi sih. Laptop Ya kentang tadi. Rico, Evan Kontang. Ya. Evan Kendang. Tapi kalau di in game itu Heeh. fans Oke, itu ya, ya. penggemar bejibun ajak aku by one by one. Iya, 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 iya. Semangat bet kalau mereka apa ya, ada aku tuh yang nemanin 1v1. Ternyata mereka bukannya mau 1v1 senang-senang, malah upload YouTube, Andre upload ke YouTube, upload ke YouTube. Bangga mereka ketemu YouTuber besar. Iya, iya. Pengen banget ya gara-gara mereka tahu lo itu apa sih, toxic destroyer, terus jadi kayak mereka kayak pura-pura jadi toxic gitu ya biar masuk ke Ah, YouTube benar. lo ya. Sebenarnya mah kalau misalnya pengen masuk ya kalian nggak perlu kayak gitu ya sebenarnya, kayak sebenarnya lu lebih suka orang-orang yang kayak biasa sih kalau misalkan kena fans gitu. Lebih suka mereka nggak apa ya, nggak ribut, nggak ribut, Heeh. nggak eh, nggak ribut, nggak apa ya, kayak gimana ya kalau gue bilang, apa sih, ini Ini nggak santai aja gitu ya. santai aja. Nah boleh, sama Hmm. nyantinya jangan kayak anak kecil lah. Weh, Oh Bang iya. Andre, Bang Andre. Ya, yeah. Nggak norak lah ya istilahnya lah ya. Nggak. Oke, oke, oke. Ya, Nah itu aku guys. peduli sama ini teman apa ya, penggemarku peduli, teman udah peduli. Cuma mereka ini jangan bikin saya bikin mental saya ini bakal ini. Ya, ya. Mentalnya itu Uh-huh. jangan bikin itu. Kalau sudah udah kelar loh. Ya, karena Andre itu juga manusia ya guys Nah, ya, punya manusia ya. emosi juga gitu kan. Kalau Ah, misalkan emosinya udah naik ya pasti ya keluarlah tuh dewa dari segala dewa mentoksikan gitu. Hati-hati ya guys ya. Itu juga ya mesti hati-hatilah. Kalau misalkan ketemu Andre ya paling sapa aja gitu kan, santai aja. Kalau paling ngajak ngobrol bentar, pasti bakal jawab juga ya kan, Andre ya? ya bakal jawab. Oke, oke. Oke, mungkin itu udah terjawab kali ya. Kita ke berikutnya. Dari Velbor, punya saudara nggak? Wah, Punya. Ada punya. saudara lima. Wis, mantap. Dua Oke. perempuan, dua laki-laki. Oke, 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 mantap. Kita lanjut. Tinggal di mana? Wah, tinggal di mana? Ini pribadi nggak boleh, nggak boleh.
Oke, dismiss. Kita lanjut ke UVXL. Cara ningkatin YouTube sampai 10K gimana? Gak bisa ningkatin sekarang. Udah aku bilang yang tadi. Iya. Kualitas, intinya yang berhubungan dengan kontroversi. Iya. Tadi udah dibahas ya guys ya. Pokoknya ya tadi yang pertama jangan mikirin duit dulu, mikirin kualitas, ide, sama ikutin traffic. Oh ya, sama mental itu ya. Oke. Dari Angelin 7766, ada ide collab sama YouTuber lain? Udah sering sama Captain Jet Attack. Oh ya. Kalau Sillyvanger sama si Ominous Nebula masih direncana. Sillyvanger ini nomor 1 Osu di Brazil lah. Dia temanku. Gila, keren. Makanya apa ya, rata-rata orang Brazil tuh banyak yang nonton di nomor 2 di YouTube. Nomor 2 di YouTube selain Indo. Indo tuh baru nomor 4. Nomor 3 tuh baru Philippines. Oke. Tapi lu ada nggak Dre YouTuber gitu yang pengen lu banget collab sama dia cuman sampai sekarang belum kesampaian? Ada nggak? PewDiePie sih. PewDiePie ya guys. Gitu tuh. Itu ya emang agak sulit sih. Itu juga berharap kalau bisa ya ketemu aja sulit gitu collab gitu kan. Iya. Ya nggak apa-apa lah, semoga aja bisa gitu kan. Nggak menutup kemungkinan. Ya kemungkinan. Mungkin bisa. Ya mungkin kalau waktu dia masih 200-300 itu masih kita tolong bersama, itu boleh bagus itu malahan. Oke, sudah terjawab. Lanjut dari Eropas N lagi. Bang Andre belajar bahasa Inggris otodidak atau enggak? Grammar. Kalau di Inggris itu tuh di luar negeri itu harusnya bukan dari otodidak, tapi dari grammar. Kalau dari ya, maksudnya Inggris, lu itu belajar sendiri apa belajar sama orang sama lain? Guru. Pertama Inggris hafalnya itu Roblox. Dari Roblox. Oh, berarti belajar sendiri tuh ya dari Roblox. Ya, belajar sendiri dari sendiri. Paham sendiri. Nah, terus ya kadang-kadang kalau nggak ngerti ya di Google Translate. Oke. Tapi lebih sering sih di belajar. Belajar kayak di sekolah gitu ya? Sekolah. Tapi nggak ikut les bahasa Inggris langsung gitu kan? Nggak. Nah, itu guys. Makanya itu pentingnya untuk ikut belajar di sekolah. Jangan bolos. Nah, ayo. Lagi pada liburan nih. Ntar awas aja ini. Pas udah masuk tahu banyak yang bolos. Karena banyak tuh ilmunya siapa tuh bisa kepake gitu kan. Kayak Andre bahasa Inggrisnya bisa kepake. Tuh. Oke. Nah, kita lanjut. Wah, ini nggak jelas. Mohon maaf, kita dismiss. Oke. Dari Nesca Tayo. Sekarang apakah Bang Andre udah sukses atau masih ada target yang ingin didapetin? Masih ada. Apa tuh? Kekasih, YouTube, sama usaha. YouTube. Straight to the point ya? Ya, to the point. Tiga hal ini aku kejarin. Selain YouTube ya ada 2 ini lagi. Usaha sama ini. Oke, sekarang masih ngejar ya? Masih ngejar. Ya nggak mungkin lah udah sukses. Udah sukses gitu nah. Enggak, masih ngejar. Tapi nih, gue mau nanya secara lu langsung, Dre. Kalau yang di posisi lu sekarang, lu udah nganggep diri lu itu sukses apa enggak sih, Dre? Belum ya? Ya. Mantap. Gitu ya, guys. Kita nggak boleh terlalu terlalu senang dulu gitu. Karena masih di atas langit masih ada langit. Iya. Ya. Di atas langit masih ada langit. Oke. Kita lanjut. Dari XX Gacha Chance. Cara biar masuk beranda YouTube gimana sih Bang? Susah soalnya dapetin algoritma YouTube. Bagiku algoritma tuh ya memang susah. Rekomendasi.
Rekomendasi itu berarti algoritma. Rekomendasi. Kalau Mhm. kalau kalian ngancurin algoritma yang kalian sudah dikasih sama papa YouTube, itu udah Mhm. papamu nggak bakal ngasih ini lagi, nggak usah apa ya, videomu bakal dibuang, ya nonton ya 200. Kalau dulu kan yang kayak gimana ya, ada yang lagi nonton yang lagi viral itu video kamu masih ada sampai 101 juta 2 juta. Nah pas sudah kamu upload video baru itu, kalau kamu asal-asal udah gak bakal, papamu gak bakal ini lagi, gak bakal ngasih, buang aja Mhm. gitu. Ya, istilahnya berarti ini ya, YouTube itu ya pokoknya di awal YouTube bakal percaya terus sama kalian, cuman kalau misalnya kalian ngerusak kepercayaan itu, ya udah bakal dibuang gitu. Nah, Ya, itu juga perlu dihati-hatiin guys kalau misalkan kalian bikin konten, karena emang kayak gitu. YouTube emang sekarang lagi susah ya, Dre ya kayaknya. susah di Susah. algoritmanya itu susah. Aha. Mungkin itu mesti ditunjukkan. Oke, sudah terjawab. Terus lanjut ke Niko Pro, apa yang ditingkatkan? Oh, ini sudah tadi ya, Sudah. 2002. Dari Rihan Desu, biasanya nge-record jam berapa? Kalau record, kalau step up the Funky Friday itu tuh jam 3, jam 12 siang, jam 5 sore yang tadi aku udah upload tadi. Nah, itu 5 sore itu dia. 4 sore, 4 sore, 4 sore. 4 sore dia upload kadang jam 5. Yang paling itu tadi kan jam 3 mereka Ya, upload. ya, ya. Aha. Aku uploadnya jam 5 pagi. Oh, kalau upload berarti biasanya pagi ya? Ya, tapi kalau upload yang kayak apa ya, Funky Friday tapi menggunakan device lain, itu tuh random jamnya. Kalau record biasanya jam 12 Hmm. siang. Yang paling aku suka tuh recordnya tuh kalau mau sendirian ya tengah malam. Oke, oke, oke. Ya, karena emang targetnya orang luar gitu kan, terus Ya kalau luar. kebalik gitu kan, kalau di sini kita malam, di sana mereka masih pagi gitu. Hmm. Oke. Rehan Desu, kita lanjut ke Azure Heide. Mulai main Roblox dari tahun berapa? Tadi 2000 udah ya? udah jawab, 2000, 2017. 2017 ya, pas awal 2017. Oke, sudah terjawab. Dari Ganteng Sejati X5. Wih, keren banget. Best friend-nya Bang Andre siapa? Best friend. Best Punya nggak, Andre? friend ada. Ada. Siapa tuh? Pertama si Ilhan Arbani, si Ilhan. Hmm? Kedua si siapa ya yang pernah nolong aku tuh, kalau nggak salah siapa ya? Pels. Ketiga Bang Boy. Keempat siapa sih? Yang intinya sih ada 4 nih. Oh, satu lagi Markavi terakhir. Oh, oke, oke, oke. Mantap. Oke, berarti udah terjawab. Baik Ganteng Sejati. Kita lanjut. Dari Velber 11. Bang Andre pernah nonton JJBA nggak? JJBA apa tuh? Jomblo apa? Gak tahu. Jojo Bizarre. Apa tuh JJBA tuh? Kita nggak tahu ya. Nggak tahu deh. Oh Oke, kita lewat aja kali ya. Jojo. Jojo. Oh, bisa adventure. Oke. Oh, yang itu. Aduh. Pernah. Pernah. Tapi bukan anime, enggak dari animenya, tapi dari seluruh alur ceritanya. Hmm. Aku nggak nonton full, tapi lebih suka yang nonton alur cerita dari YouTuber lain. Ya, mohon maaf saya kurang mengikuti anime. Jadi ya can relate deh. Ya. Oke, mungkin gue udah bisa bilang sudah terjawab. Kita lanjut lagi dari Angelin 7766 lagi. Target subscriber selanjutnya apa? Kalau Mungkin berapa? subscriber enggak sih. Kalau aku sih enggak penting kalau subscriber sebenarnya. Subscriber tuh Hmm. cuma kayak gini namanya ya. Followers, anggapannya followers itu. Ya bisa jadi Ya. subscriber itu kan ada yang bot, ada yang enggak. It's Nah, just a number lah ya. Ya. Oke. Viewers is number one. Oke. Tapi kalau target boleh. Ya, bisa lah orang bilang 100 juta lah targetku. Ya. Benar. Kita mesti set target juga ya setinggi-tingginya lah ya. Ya, pasti ada tinggi-tingginya. Benar. Oke, sudah terjawab
Ini dari Mbak moderatornya langsung nih, dari Ellen. Gimana perasaan Andre setelah mendapatkan video program? Jadi juga sebagai salah satu video star di Indonesia. B aja. Wus, keren. Karena mungkin siapa tahu ada yang lain lagi selain saya gitu. B Iya aja. benar. Mesti terus kita masih terus down to earth guys, nggak boleh terlalu sombong. Ya nggak terlalu sombong, biasa saja. Kalau Biasa ada yang aja, Starcode biasa Indo aja. lain kayak temanku si Dava dia mau dia calon Starcode ya ayo sini barengan kita. Kalau ada yang lain ya kumpul kita jadiin apa ya Starcode Indonesia gitu di grup. Wih, mantap. Indro kali ya kita masuk ke Indro. Gaf, catat Gaf. Iya, kalian mungkin kalau belum tahu Indro tuh kebanyakan apa ya kemarin ya? Indonesia Roblox Program, Pak. Itu kumpulan orang-orang yang udah masuk Roblox Program tuh Indro. Oke. Ya, mungkin itu sih ya, kayak kita juga nggak boleh sombong. Dan juga kemarin kayaknya ada orang Gini Indo juga. bentar. Kalau kalian ngomong saya sombong, ya saya nggak bakal masuk podcast lagi lah, nggak bakal saya. Tapi kalau sini saya baik, sini kan bilang B aja. Oh B aja berarti ya. Oh gitu, nggak apa-apa, nggak perlu Iya. bilang Andre kok sombong banget udah mentang-mentang Starcode Indo, padahal nggak ada yang peduli sama kamu di Indo. Nah, gimana B aja kan? Nggak apa-apa. Iya bener sih. Make sense. Ya itu Nggak kayak guys ya. harus. Bukan sombong tapi ya emang kita mesti tetap down to earth gitu kan. Ya, dulu nggak ada Starcode Indo, nggak ada di tahun berapa ya? 2018 2019 tuh nggak ada. Luar negeri semua. Iya. Ya mungkin itu sih ya. Tapi kemarin tuh ada rumor-rumor katanya ada orang Indo juga tuh yang dia Ada. channelnya di luar tapi dia via Starcode juga tuh. Yang Indo Oke. tapi ya dia juga ini memang luar. Itu berarti sekarang sistem di Starcode itu tuh bukan dari region, bukan dari negara kita. Mau ke seluruh dunia tuh bisa daftar Starcode. Cuma dengan bahasa dukungnya. Yang bisa dukung Portugis, Inggris sama yang lain nih, Prancis, Jerman, nah itu. Ragil. Ya intinya bahasa-bahasa yang udah disupport sama Roblox lah ya. Ya benar. Ya semoga aja Indo udah mulai disupport juga sama Roblox ya. Sooner or later biar Indo juga kreator-kreatornya juga bisa pada masuk program video star gitu kan, lebih gampang. Ya. Nah udah itu aja. Oke. Kita masih punya berapa menit? Oke, masih lumayan. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pernah nggak buat konten settingan? Pernah membuat konten settingan. Kalau dulu pertama ya pernah settingan dulu pernah. Tapi kalau yang ke video 3 ini ya Toxic Player asli, ini bukan settingan Pak. Ini gua cari sendiri dari server itu. Gua cari sendiri. Gua pertama lagi iseng-iseng nyari girlfriends di Roblox. Bukan karena ya dari kekasihku, bukan. Emang nyari teman maksudku. Ternyata ada satu orang yang toxic yang pakai baju hijau, pakai nomor 8, rambut kuning, pakai kacamata. Itu dia yang toxic. Enggak settingan. Enggak settingan. Aku cari banget sampai ke bawah pakai BTR itu. Itu ya guys ya. Oke, udah terjawab. Lanjut ke Altnev lagi. Dulu kenapa kepikiran buat upload video FNF di Andre Nicholas? Dulu agak niat. Nggak niat YouTube dulu, nggak niat. Tapi semenjak pertama kali nih FNF itu kan dari siapa ya, dari LN sendiri dia. Aku nonton dia dari di Februari, dia aja dia nonton FNF lah. Terus ada Roblox di FNF ini. Pertama FNF basic FNF. Nah itu aku main. Aku nggak ngerti cara mainnya gimana. Karena ada up scroll. Karena gimana ya? Arrow itu arah ke atas bukan arah ke bawah kayak Guitar Hero. Kayak Osu beda. Iya. Oke. Mungkin sudah terjawab kali ya, Altnev. Lanjut lagi ke Legend of War 1999.
perbedaan menurut Bang Andre pas pertama kali main Roblox sama sekarang tuh apa? Kalau pertama kali seru. Tapi kalau sekarang semenjak jadi YouTuber, ya ada 20%-nya seru, 80%-nya bosan. Berarti yang lu mainin hanya game-game 20% itu lah ya. Ya, 20% cuma main game Slap Battle, Funky Friday, Arsenal, Jailbreak. Nggak ada game simulator, nggak ada. Ya paling cuma iseng-iseng aja, main aja. Ada kalau ada Iya. temen. Ya, mungkin ini buat ntar para developer yang bakal nonton rekaman ini atau mungkin yang ada developer game di sini, tolong kalau bikin game jangan yang bosenin. Karena kita juga bosen juga, jujur. Gue juga bosen sebenarnya sih sama game-game Roblox sih itu Ya, semua. cari game yang agak realistis kayak apa gitu, yang bisa voice chat. Nah, iya bener, yang nggak ngebosonin lah intinya lah ya. Oke. Kita lanjut dari HK 2597 lagi. Menurut Andres suka yang role playing atau rhythm game? kalau dulu 2020 boleh kalau dikatain role play dulu. Tapi sekarang kalau role play itu difokuskan ke anak-anak. Tapi kalau di Right Team itu tuh fokusnya ke remaja. Kalau di YouTube. Itu bolehnya di remaja kalau YouTube. Ada juga anak-anak juga main. Tapi kalau Friday Night Funkin' itu baru anak-anak. Tapi ada juga orang dewasa nonton sama remaja. Jadi story-nya ada yang kayak 18 plus itu tuh. Iya, iya. Berarti ya sesuai juga Sesuai dari dengan marketnya. Marketing ya, benar. Benar. Oke, sudah terjawab. Dari Velbor lagi, dulu pernah berantem nggak Mas Dara? Ya mungkin pasti pernah lah ya. Ya, semua yang punya saudara pasti jelas pernah lah kalau udah sering lah itu kan dari seluruh keluarga ada gitu. Iya, nggak mungkin dong nggak pernah. Ya. Oke, sudah terjawab. Dari Rizky Taru 002, Bang Andri bikin konten YouTube terinspirasi dari YouTuber siapa? Kan sudah tadi saya bilang Fanatical Like sama siapa? Terinspirasi. Kalau terinspirasi itu tuh aku ngefans sama Miao Milia aja dulu. Milia sama Miao. Tapi kalau di luar negeri Fanatical Like sama si Omnius Nebula. Yeah. YouTuber game juga itu ya? Ya benar. Kan ya. Oke, sudah terjawab. Wah, ini profitnya berapa? Ya, yang penting lumayan ya. Profit dari Starcode. Kalau ini gini. Kan kalau kalian beli 400 Robux nih, 5% buat saya. 5% itu cuma dapat 0,09 dolar. Dikit. Ya sebenarnya emang ya masih bilang dikit sih. Cuman ya makanya itu guys, kalau misalkan kalian beli Robux, ya udah pakai aja gitu Starcode Andre gitu. Cuma tinggal masukin nama Andre doang kan gitu. Kemarin juga sering kok gitu masukin Starcode Andre kalau misalkan beli apa segala macem gitu. Ya karena kebantu Andre juga gitu nge-support kreator bisa jadi gitu juga. Benar. Oke, sudah terjawab dari Azure Heide. Akun Osung Abang apa ya? Gimana nih? Kalau Osu, Isabel 2505. Tapi nggak bisa jadi tapi di follow aja. Aku lebih sering kalau main Osu tuh di solo. Nggak pernah main multiplayer. Ya kalau sering ya bareng sama temen yang lain ya yang lebih peduli lah. Jangan bikin saya mentalnya ini cuma ngejatuhin itu saya nggak mau. Ya kalau main by one for fun boleh, tapi kalau ngejatuhin orang itu nggak boleh. Kalau kalian kayak gimana ya? Kalau kalian by one sama Silly Venger, ya kalian yang jatuh pak, bukan kita lagi gitu. Nah, tapi kalau sama dia ya aman-aman aja gitu. Tapi susah sih kalau dikontak dia tuh sekarang. Tapi memang tetap teman saya dia. Udah. Intinya Isabel 2505 itu osus saya. Tapi lebih suka main di solo. Iya, mungkin yang mau main bisa kali ya di add tuh. Ya, boleh. Kita lanjut. Night terbaik di Discord siapa? Wah, ini night apa nih maksudnya nih? Night terbaik di Discord. Night terbaik di Discord. Aduh, ini mah dirahasiakan aja, Pak. Oh, dirahasiakan aja. Oke. Ada juga yang
ada yang apa ya, kalau misalnya si temanku nih si Satria nih, saya Satria, dia lebih peduli gitu, dia lebih peduli tiap hari on walaupun dia invisible, dia peduli dengan ini Verify X. Yang lain cuma ngorok doang. Tapi ada juga sebagian yang bantu, ya udah mereka tinggal gimana ya, tidur tidur tapi dapat gaji gitu lah, enak banget nih orang. Oke, oke. Ya, dirahasiakan lah Gacha yang penting ya. Nah, usaha Hanya tuh. Andre aja yang tahu. Biarkanlah. Nah, dari Noncas 123, Bang Andre pernah nonton anime nggak? Pernah nonton Naruto, Wis, Touhou, ikut Naruto. Oke. sama siapa apa lagi ya? Ya Dragon Ball, banyak yang game-game yang apa ya, anime yang legendaris. Mhm. Itu aja. Oke. Dari Gantong Sejati, ada girlfriend Kak. Wis, wis. Tanya. Astaga, kalian Ditanya nih. dong. Ini Aduh. kira apa ya? Udah aku ngomong lah, aku pengen ini, malah yang lain bilang ada yang girlfriend lain lah. Aku udah punya satu Pak, udah punya satu, nggak mungkin ada dua, nggak Yeah. mungkin. Udah yang penting ada lah. Yang penting cuma satu aja, yang penting kalian tuh Yeah. kalau kalian ini ya nanti kalau kalian punya lain ya yang satu ini yang berbahaya gitu. Yeah. Padahal yang Cukup ini satu guys. Cukup berguna, ya ini satu. berguna daripada yang ini nggak berguna Pak. Kalau Yeah. kalau yang ke kiri ini lebih berguna, kalau kanan nggak berguna ya ambil yang kiri. Oke. Nah, dari Rihan Desu. Kalau pakai star code nama abang nanti yang terjadi apa? Yang terjadi? Nggak terjadi apa-apa. Ya nggak terjadi apa-apa. Tapi kalau yang saya ya dapat cuan. Ya. Cuannya ya Kalian ngebantu support agak bantu Andre. support ya, support Betul. supaya apa ya, cuannya masuk ke apa ya? Anggap aja 9 apa ya, $0,09 itu tuh ya cuma beli teh gelas, Pak. Iya, bener. Teh gelas doang. Tapi bener sih, itu kebantu guys sebenarnya kalau misalnya kalian kebantu apa? Satu star code tuh bisa berguna. Ya, anggap aja gini, kalau kalian masuki Starco saya, itu saya bisa beli satu teh gelas. Oke. Dari Outnev, cara jadi pro player di Jailbreak gimana? Cara jadi pro player jailbreak is easy, bos. Kalau tips saya ini, nah kalau kalian pengen main jailbreak lagi, itu pertama yang kalian lakukan tuh kalau masuk server, pertama ambil key card, kedua ngerampok bank, ketiga langsung ngerampok ke train. Nah ke train, ke Jailbreak. Kalau dulu nih metodenya Jailbreak, museum sama si power plant. Kalau power plant yang ini sudah selesai 3 ini, itu dapat 20.000 per rob. Kalau kalian nyimpan. Tapi kalau sekarang udah di patch, berarti kalian harus ya satu-satu. Iya. Oke. Pertanyaan terakhir nih dari Legend of War. Pernah kesel nggak pas main Roblox? Ada keselnya, ada. Sama temen, sama kekasih, sama ini, noob. Mainnya, noob. Sama apa ya, kadang ada yang kalau kesel itu ya, kok gua noob banget sih hari ini gitu. Besok-besoknya pro lagi. Pas besoknya lagi kok gua lagi noob lagi sih. Ya makanya gua kesel gitu. Enggak tahu kenapa. Tapi kalau teman sih ya ini. Weh, Andre main kita. Ya, gua lagi sibuk, Pak. Ya agak ada yang kesel, ada yang enggak. Gitu. Ya tahu waktu lah ya Ada waktu. intinya. Oke. Mungkin udah kelar tuh semua Q&A-nya dan juga diskusi kita buat hari ini. Ya. Oke, mungkin ada kata-kata terakhir nggak, Dre? Buat yang nonton sama nanti yang bakal nonton juga. Ya mungkin kalau kalian nonton yang dua-dua, ya nonton dua-dua nih. Dua penonton ya. Kalau kalian ingat dulu waktu di Entrepreneur 1, itu tuh susah kan yang dapatnya. Yang cuma satu orang ini yang ingin gabung di samping ini, di samping gue, cewek lagi orangnya. Itu berjuang banget gitu bareng gue. Waktu aku masih depresi, waktu ini masih kena mental, karena ya itu susah di luar apa di in ref juga miskin gitu dulunya.
dari apa ya, miskin aku dulu tuh di Februari sampai Juni. Dulu miskinnya sampai situ. Aku pernah tidur di luar, pernah apa ya, pernah ya kena hina gitu sama orang di luar sana. Kalau motivasi gua, janganlah menyerah, tetaplah berkarya. Walaupun kalian jatuh sama orang lain nih, ada orang lain temenmu nih jatuh, ada nih temenku nih si Ilhana, dia pernah ngejatuhin aku, tapi dia ngejak apa ya, kayak gimana ya, nggak ngajakin aku rek gitu loh, ikut dong rek dong ya, apa ya, ganggu aja kau Andre. Nah itu yaudah, ini mental aku sampai aku keluar dari server Discordnya, dan aku bisa bangkit sendiri. Itu awalnya memang susah, pertama emang susah, tapi semenjak ada waktu, nah baru dapat. Udah yang temanku yang ini, barulah dia udah salut gitu, wih selamat gitu. Itu guys. Oke, mantap mantap. Oke, jadi itu ya guys ya, semua mungkin ini udah akhir dari acara kita buat hari ini. Thank you banget buat Andre yang udah mau ngasih beberapa ilmunya ke kita, sama juga buat ya mungkin semoga aja apa yang diceritain sama Andre, yang dikasih tahu sama Andre bisa jadi manfaat, juga bisa jadi pengalaman buat kita semua. Dan makasih juga buat teman-teman yang udah datang di sini, yang udah nontonin dari awal sampai akhir. Mungkin ada yang baru masuk, nggak apa-apa. Oke, makasih juga. Terus juga makasih juga nih buat moderator ya, mungkin bisa dibilang buat jadi candi aja kayak di sini, dengerin aja. Siap sama El. Ya, jadi Sialan. ya, thank you ya buat udah bantuin di sini. Oh ya, sebelumnya mungkin gue nanti mau minta tolong buat kalian yang ada di sini buat ngebantu kita buat ngisi feedback survei. Nah, jadi surveinya ini ternyata nanti kalian bakal dapat kayak semacam email setelah acara ini selesai. Mungkin sekitar ya 2 menit lagi setelah event ini kelar, kalian bakal dapat email. Nanti kalian bisa isi gitu di email kalian masing-masing. Kalian tinggal klik, dan itu pasti bakal bisa jadi feedback buat kita. Semoga biar acara kita makin bagus lagi ke depannya tentu. Oke, jadi mungkin sekian aja buat acara kali ini. Nanti kita bakal kirim surveinya secepatnya. Jangan lupa diisi ya guys ya, karena itu sangat membantu banget buat kita. Dan terima kasih semuanya yang udah hadir, yang udah datang, dan bye guys.